Pemirsa, sepertinya memang kian banyak saja artis yang memilih untuk menikah diam-diam tanpa publikasi media. Setelah sederet nama artis melakukan hal itu, seperti belum lama ini artis Ferry Irawan pun melakukan hal yang sama. Ferry menikahi Noviana Sintawati, janda dua anak di Bandung pada tanggal 25 November lalu. Dan ternyata pasangan pesulap Adri Manan dan juga penyanyi lagu-lagu lawas Meliana Pancarani juga melakukan hal yang sama. Pasangan yang telah setahun berpacaran ini resmi menikah pada tanggal 27 gitu. Sedangkan kalau aku langsung datang, langsung ngobrol. Aduh, bisa loh tidur dari jam 7 belaga-belaga, "Nonton yuk, nonton," gitu, tiba-tiba udah blek. Terus mas-mas bangun kan, "Oh iya, aku nggak tidur." Jam setengah habis subuh ya. Habis ya, baru habis subuh baru tidur. Dari Jakarta pulang jam 11 sampai di sini jam 12. Mau tidur kan nanggung. Takut bablas, ya udah akhirnya aku melek, aku ya sambil nyiapin masak-masak segala macem, sigatan main komputer. Dengan kesibukan masing-masing, apakah mereka mewajibkan selalu berbuka puasa dan sahur bersama? Oh, sahur iya. Sahur bersama. Inginnya sih begitu. Kayak semalam juga kita, "Vi, kamu ada di mana?" Aku kan gitu ya, namanya kuli nih. Aduh, gimana dong kuli. Jadi kita banyak kerjaan, kerja serabutan. Eko cuma telepon, "Vi, kamu ada di mana?" "Ada di jalan." "Ya udah yuk kita buka bersama di jalan," kayak kayak gitu. Supaya selalu segar dan bugar, apakah mereka mengkonsumsi vitamin khusus? Kalau Eko iya, minum vitamin, tapi pada saat kalau Eko kurang tidur atau nggak tidur sama sekali atau kerjanya terlalu terlalu banget baru minum vitamin. Tapi kalau untuk keseharian kalau Eko di rumah aja apa segala macem gitu, enggak deh perasaan. Karena jarang minum-minum gituan. Jarang banget. Jangan kan minum gitu, minum airnya juga jarang. Sahur aku nggak berani, takutnya nggak bisa tidur. Paling abis maghrib buka gitu loh kalau vitamin gitu. Soalnya kalau kita sahur minum yang ada melek mata, nggak tidur lagi. Pemirsa, di bulan Ramadan ini kegiatan para artis terus berlanjut. Sejumlah informasi mengenai aktivitas selebriti telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek dan semuanya bisa kita simak dalam agenda selebriti berikut ini. Pemirsa, Kamis 15 November lalu bertempat di Hard Rock Cafe, Jakarta, penyanyi Haddad Alwi kembali meluncurkan album yang bernafaskan Islam. Album Cinta Rasul keempat ini sengaja dirilis untuk menyambut bulan Ramadan. Yang istimewa dari albumnya kali ini, Haddad Alwi bekerja sama dengan orkestra asal Australia untuk menggarap albumnya itu. Selain itu, seluruh lagu pada album Cinta Rasul itu diaransemen oleh arranger kawakan Dwiki Darmawan. Haddad berharap kerjasamanya dengan orkestra Australia itu dalam menggarap album rohaninya ini bisa menjembatani rasa cinta perdamaian antara Timur dan Barat. Untuk mempromosikan album barunya itu, Haddad Alwi berencana menggelar konser di Monas pada malam takbiran nanti. Dalam menyambut bulan Ramadan, tanggal 10 November lalu Yayasan Kita dan Buah Hati menyelenggarakan seminar yang bertema menjadikan puasa anak kita asik dan menyenangkan. Acara yang khusus disuguhkan untuk para ibu muda itu bertujuan memberikan tips kepada ibu-ibu bagaimana mengatur nutrisi untuk si buah hati yang menjalankan ibadah puasa dan juga berbagai kiat agar anak berpuasa dengan menyenangkan. Ikut serta sebagai pembicara dalam seminar kali ini adalah artis Neno Warisman dan Deddy Miswar. Sebagai seorang ibu dan juga artis yang dikenal sangat dekat dengan dunia anak-anak, Neno Warisman berkesempatan berbagi kiat-kiat kepada para peserta yang rata-rata para ibu muda bagaimana mengatur nutrisi yang baik buat anak, serta memberikan prinsip 3B, yaitu bermain, bernyanyi, dan bercerita agar puasa anak menjadi lebih menyenangkan. Pemirsa, satu lagi pasangan artis yang dikabarkan sudah menikah diam-diam. Mereka adalah pesulap Adri Manan dan penyanyi spesialis lagu-lagu lama Meliana Pancarani atau yang lebih kita kenal dengan nama Rani. Kabarnya pasangan ini sudah resmi menikah pada tanggal 27 Agustus lalu. Namun pernikahan Adri dan Rani itu katanya tidak mendapat restu dari orang tua Rani. Pemirsa, sepertinya memang kian banyak saja artis yang memilih untuk menikah diam-diam tanpa publikasi media. Setelah sederet nama artis melakukan hal itu, seperti belum lama ini artis Ferry Irawan pun melakukan hal yang sama. Ferry menikahi Noviana Sintawati, janda dua anak di Bandung pada tanggal 25 November lalu.
Dan ternyata pasangan pesulap Adri Manan dan juga penyanyi lagu-lagu lawas Meliana Pancarani juga melakukan hal yang sama. Pasangan yang telah setahun berpacaran ini resmi menikah pada tanggal 27 Agustus lalu. Sebelumnya Rani dan Adri Manan telah menikah secara agama pada tanggal 17 Mei di Bogor, Jawa Barat. Tanggal 27 Agustus lalu barulah mereka meresmikannya ke pihak KUA Citerep Bogor. Pasangan ini memiliki alasan khusus tentang pernikahan diam-diamnya itu. Masalah orang tua adalah kendala dalam hubungan cinta mereka sampai mereka memutuskan menikah diam-diam. Bahkan pada pernikahan Rani dan Adri yang dijalankan secara sederhana itu, orang tua Adri Manan dan orang tua Rani tidak hadir. Pernikahan mereka hanya disaksikan oleh guru silat Adri Manan. Tentang keputusan mereka memilih menikah diam-diam, inilah penuturan Rani dan Adri Manan kepada Cek dan Dicek. Keadaan ya yang membuat kita menikah diam-diam. Kita enggak mau, Rani juga enggak mau. Banyak tentangan-tentangan dari orang tuanya Rani. Jadi kita nggak bisa apa-apa lagi. Saya nggak mau memperkeruh keadaan. Saya ingin sebetulnya, ya sudahlah, saya sudah sama Rani sudah menikah, mau apa lagi? Meski hingga kini pihak orang tua Rani belum memberikan restu, namun Rani dan Adri merasa tenang karena telah melewati masa-masa sulit dalam hubungan cinta mereka. Lega banget tidak ya, justru saya akan menanti. Ada apa lagi yang akan saya hadapi, saya belum tahu apa-apa. Untuk menikah dengan Adri, Rani harus mengorbankan hubungannya dengan orang tua. Tanggal 16 Agustus lalu Rani terpaksa meninggalkan rumah orang tuanya. Apakah yang membuat Rani berkeras menikah dengan Adri Manan? Saya dan Bang Hari itu jaraknya 12 tahun. Tapi kalau bagi saya sih nggak masalah. Justru dengan sifat saya yang saya sendiri juga agak keras kepala, justru harus dibimbing dengan orang yang jauh lebih dewasa dari saya gitu loh. Menjelang pernikahannya, apakah Rani tidak ingin menelpon orang tuanya sekedar memberitahu misalnya? Pengen nelfon, tapi keberanian itu tuh hilang karena apa ya? Karena gimana ya? Akhirnya saya tunda terus. Lalu bagaimana perasaan Rani dan Adri di mana pernikahannya tidak dihadiri oleh orang tua masing-masing? Ganjil ya. Saat itu yang saya bayangkan tuh saya tuh akan didampingi oleh orang tua saya, dan yang menjadi wali saya itu ayah saya sendiri gitu, ayah kandung saya. Dan bagaimana pula Adri Manan menanggapi sikap orang tua Rani yang menganggapnya sebagai seorang pria yang tidak gentleman dalam menikahi Rani? Saya datang ke orang tuanya, ke papanya, lalu saya disuruh pulang. Saya datang lagi, saya bilang bahwa saya ingin menikah dengan Rani. Dia bilang menikah, nggak salah. Bukan mereka nggak setuju, tapi coba pikirkan lagi, karena apakah kamu mencintai Rani atau tidak? Saya bilang, iya saya mencintai Rani. Kabarnya Adri mengalami sebuah peristiwa yang cukup aneh. Cincin kawin yang dipakai oleh Adri kabarnya patah saat sedang dipakai. Itu cincinnya tuh nggak muat banget di jarinya. Bang Ari waktu itu lagi gemuk-gemuknya, makanya digedein terus makanya tipis. Mungkin ketipisan ya, mungkin saya suka ketok-ketok kali ya, atau patah ya. Dia panik, dia begitu pas tahu cincinnya patah. Saya pas kebetulan kemarinnya seharian gak nelpon pas cincinnya patah itu. Terus begitu saya besoknya nelpon, karena saya kecapean di sana kan, sampai ketiduran lupa nelpon. Besoknya baru nelpon, dia nanya kenapa, ada apa nggak di sana gini, ini abang nih cincinnya patah gitu. Ah patah? Ya mungkin firasat atau bagaimana? Enggak sih, nggak ada apa-apa. Khusus di bulan suci Ramadan ini, tidak inginkah Rani dan Adri mengunjungi orang tua Rani untuk meminta maaf? Ada, dari kita sendiri pasti ada ya, cuman nggak tahu deh nanti bagaimana cara, karena sejujurnya keadaannya tuh sebenarnya belum memungkinkan, karena adik saya yang paling kecil dia sedang di rumah sakit di ICU. Jadi kalau seandainya kita datang pun saya takut merusak suasana hati mereka yang lagi bisa dibilang berduka kan. Sekedar untuk penyambung lidah, adakah hal-hal yang ingin diucapkan Rani untuk orang tuanya? Saya tuh pengen banget gitu bilang ke papa saya, Pak, Rani akan buktikan bahwa Rani bisa gitu, maksudnya bisa menjalankan tanggung jawab Rani sebagai seorang istri gitu. Dan Rani juga pengen gitu papa suatu saat merasakan betapa bahagianya anaknya tuh punya seorang suami, dan apalagi kalau seandainya dikasih berkah oleh Tuhan, kita diberi keturunan gitu, diberi keturunan. Saya tuh pengen bilang, Pak, Mah, bentar lagi jadi kakek nenek. Jadi saya tuh pengen ngucapin maaf gitu, apalagi ke mama ya. Ke papa saya juga, ya Allah, saya tuh deket banget sama papa saya sebenarnya, cuman
belakangan ini aja jadi